Hai guys, welcome to back channel di Dewangsa menerusi cerita novel romantis menantu luar biasa guys. Tapi sebelum lanjut ke cerita Desta yang berikutnya, jangan lupa tekan lonceng notification agar tahu episode yang mendatang guys. Oke guys, selamat menonton guys. Namun, Hansen bahkan tidak memandangnya sedikit pun. Dia berjalan langsung ke Desta dan mengangguk, "Tuan muda kedua, aku sangat menyesal sekali. Maaf, ini sungguh memalukan sekali di depanmu." Aku tidak menyangka wanita ini bisa Menyulitkan malu. Aku benar-benar. Bicara sampai sini, Hansen terdiam dan terlihat sangat menyalahkan diri sendiri dan tampak gelisah sekali. Desta menepuk pundaknya dan tersenyum, "Tidak apa-apa, aku tidak marah. Tenang saja." Dia benar-benar tidak marah. Jika dia ingin marah, dia tidak akan memanggil Hansen untuk menghadapinya. Bagaimanapun, itu hanya masalah sepele. Vero dan Citra tidak terlalu merasa menderita atau ada keluhan apapun. Jika terlalu mempermasalahkan malah jadinya melelahkan hati saja. Jika tidak ada apa-apa, kalau begitu aku pergi dulu ya. Kedepannya tolong lebih perkuat manajemen di sini. Hari ini untung saja ini terjadi padaku. Kalau saja ini terjadi pada orang lain, bukankah nama mal kita yang akan jelek? Desta memberi perintah lagi. Iya tuan muda kedua, benar sekali. Nanti begitu pulang aku akan melarang istriku lagi untuk tidak membolehkannya datang ke sini untuk membuat masalah lagi, kata Hansen sambil menggertakkan giginya. Desta tersenyum dan diam saja, lalu melirik ke Vero dan Citra. Citra segera paham maksudnya, dia pun maju lalu berkata, "Kalau begitu, ayo kita pulang." Aku dan Vero juga sudah cukup belanjanya. Vero juga mengangguk, dan ketiganya langsung meninggalkan toko pakaian wanita itu, dan segera menghilang dari mata semua orang. Semua orang begitu melihat keributan itu sudah tidak ada lagi, hampir 3/4-nya dari orang-orang itu pun pergi. Ruanda masih saja pura-pura menangis, melihat Hansen tidak hanya tidak datang untuk menenangkannya, yang ada wajah Hansen tampak sangat menakutkan dan mengerikan. Dia saat ini baru sadar kalau ternyata dia telah mencari gara-gara dengan orang yang tidak seharusnya dia singgung. Jadi mana mungkin dia berani menangis terus. Dia berdiri dan berbisik ke samping Hansen, "Suamiku, yang barusan tadi itu siapa? Kamu kenapa?" "Diam." Hansen menghela napas berat lalu memelototi Ruanda dengan galak, "Itu bosku, pemuda kaya yang punya gedung Sky, tuan muda kedua dari keluarga Chu. Kamu malah berani sekali menyinggungnya. Siapa yang memberimu nyali ini? Apa kamu sudah gila ya?" Setelah mendengar ini, Ruanda langsung panik tidak karuan seolah seperti kehilangan jiwanya, membeku di tempatnya. Dia belum pernah melihat Desta sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Tapi dia sering sekali mendengar nama ini ketika di rumah karena Hansen sering membicarakannya. Pada akhirnya, siapapun tidak menyangka. Dia dengan susahnya muncul sekali malah langsung mencari masalah dengan bos suaminya. Sungguh sial sekali. Untungnya, Desta tidak terlalu mempermasalahkan ini. Kalau tidak, jalan selanjutnya suaminya jelas akan sulit, sama sekali tidak berani membayangkan hal ini. Setelah terdiam beberapa saat, Hansen memegang wajah istrinya yang kaku dan berkata kepadanya dengan suara yang dalam, "Mulai sekarang, kamu lebih baik tinggal di rumah saja. Jangan datang ke sini dan bermain trik semacam ini lagi. Jika aku menemukanmu kamu lari sembarangan ke sini, aku akan mematahkan kakimu." Begitu kata-kata itu jatuh, Hansen berjalan keluar dari toko pakaian wanita tanpa melihat ke belakang. Dia tadi sedang mendiskusikan bisnis dengan klien lalu akhirnya ditinggal karena masalah ini. Kalau menyuruh orang lain menunggunya cukup lama maka bisnis yang didiskusikan ini bisa-bisa hangus begitu saja. Begitu memikirkan ini, Hansen merasa lebih frustrasi. Dia sudah berusaha keras cukup lama untuk mendapatkan bisnis ini tapi tidak disangka bisa-bisanya hancur dengan hal sepele seperti ini. Hal yang sulit untuk dijelaskan dengan logis. Baru sampai ke tempat parkir bawah tanah mal. Hansen belum sempat naik ke mobil tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya dari samping, "Tuan Hansen, jika tidak sedang buru-buru, lebih baik ayo mengobrol di mobil." Bisnis yang tiba-tiba akan hancur membuat Hansen yang panik jadi terkejut sekali, dia pun menoleh dan melihat mobil panjang Lincoln berhenti di sebelah mobilnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan senyum lebar di wajahnya menatapnya dan berkata sambil tersenyum,
Jika Desta ada di sini, pasti dia bisa mengenali kalau orang itu adalah pelayan Pota, Raijin. Asteris asteris asteris. Di sisi lain, Desta, Vero dan Citra mencegat taksi lalu pergi pulang ke villa. Vero dan Citra sedang mendiskusikan belanja hari ini. Tapi pada akhirnya, ketika taksi melewati persimpangan, Vero tiba-tiba melihat spanduk besar tergantung di persimpangan yang tertulis dengan kata-kata berukuran besar, "Selamat datang ke pertunjukan Blackpink di daerah Sanbaku." Ya Tuhan, apa Blackpink datang ke daerah Sanbaku kita ini? Kenapa aku tidak tahu hal ini? Kata Vero dengan sangat bahagia sekali dan tatapan mata Vero langsung berubah. Citra juga ikut sangat bersemangat. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai memeriksa informasi terkait. Dia dan Vero adalah penggemar Blackpink. Tetapi selama ini, keduanya tidak terlalu memperhatikan hal ini karena berbagai masalah yang datang akhir-akhir ini, sehingga mereka tidak tahu tentang kedatangan Blackpink ini. Namun, ketika Citra mengecek berita beberapa kali, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Desta yang gelisah melihat perubahan tiba-tiba ekspresi Citra ini, rasanya ketakutan dan ingin melompat saja dari taksi. Tidak perlu ditebak pun, semuanya tahu kalau dia pasti ada di bangku penonton dan beritanya yang merobek gaun Lalisa akan mendominasi berita utama. Bahkan Citra yang biasanya tenang tiba-tiba wajahnya bisa jadi tidak menyenangkan begitu. Jika Vero melihat ini, pasti dia akan sangat marahkan. Begitu memikirkan ini, Desta menyesalinya dan benar-benar merasa bersalah. Jika tahu dari awal akan begini, dia tidak akan mengiyakan Rosimin dan yang lainnya untuk menerima undangan itu. Melihat Vero yang menjulurkan kepalanya, Desta sudah putus asa dan menutup matanya, menunggu persidangan dua wanita itu. Namun, dia tidak menyangka adegan yang seperti neraka itu malah tidak muncul. Dia malah melihat teriakan gelisah Vero, astaga, ada penggemar fanatik begitu, bahkan bisa-bisanya memegang pisau ke arah Lalisa, dan polisi sekarang masih berhadapan dengannya. Begitu kata-kata itu keluar, Desta pertama-tama menghela napas lega, lalu jadi terkejut, apa, Lalisa disandera? Vero terkejut menatap Desta lalu berkata, Kakak Desta, aku tidak menyangka kamu juga adalah penggemar Lalisa, tapi sekarang bukan waktunya membicarakan ini, Lalisa benar-benar sedang disandera. Vero menyerahkan ponselnya ke Desta. Desta memeriksanya. Ternyata itu adalah video pendek yang diunggah belum sampai 10 menit, namun, video tersebut telah diputar ratusan ribu kali, menunjukkan betapa mengerikan pengaruh Blackpink itu. Dalam video tersebut, Lalisa, Rose dan Jisoo menyanyikan lagu pertama untuk pemanasan panggung. Awalnya mereka mengatakan syukur dan terima kasih kepada para penggemar. Tetapi para penggemar di atas panggung terlalu bersemangat dan antusias. Terutama setelah menonton cara munculnya Lalisa dari bangku penonton, itu membuat mereka merasa seolah sangat dekat dengan sang dewi. Panitia tidak punya pilihan selain mengubah ritme untuk sementara. Pertama-tama biarkan perwakilan penggemar mempersembahkan bunga di atas panggung dan kemudian melanjutkan ke sesi berikutnya. Orang yang menyandera Lalisa adalah salah satu dari perwakilan penggemar ini. Pria dalam video itu gemuk, kepalanya tampak berkilau karena berminyak, tidak tahu sudah berapa lama dia tidak mencuci rambutnya. Dia juga mengenakan kacamata berbingkai hitam di wajahnya. Sepasang mata sangat sipit bahkan seperti tidak terbuka seperti host panggung pada versi lain. Dia yang terakhir memberi bunga ke atas panggung. Setelah Lalisa mengambil satu buket mawar merah besar di tangannya. Dia belum sempat mengucapkan terima kasih, pria gemuk itu tiba-tiba mengeluarkan pisau kertas dari sakunya dan menyentuh leher batu giok Lalisa yang ramping. Dalam teriakan ketakutan, dia memegang Lalisa dan mundur langsung ke ruang istirahat di belakang panggung. Akhirnya dia bersembunyi langsung ke ruangan itu lalu mengunci pintunya. Saat kejadian dadakan itu terjadi, semua orang masih sangat terkejut dan belum sempat bereaksi. Bahkan Rose yang berdiri sangat dekat saja belum sempat bereaksi saking terkejutnya. Jika tidak, dengan kemampuan yang dia miliki pasti pria gemuk itu tidak akan ada kesempatan untuk mengancam Lalisa. Tapi sekarang, semuanya ini telah berkembang ke situasi terburuk. Desta mengeluarkan ponselnya memeriksanya sebentar, tentu saja ada beberapa panggilan tak terjawab, semuanya dari Rosimin. Ketika mereka menemui hal semacam ini di tempat kejadian, pasti yang ingin mereka hubungi pertama adalah dia. Karena bagaimanapun mereka sendiri yang melihat adegan Lalisa bersandar di pundak Desta. Jadi jelas mereka menyimpulkan kalau Desta punya hubungan yang cukup baik dengan Lalisa. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Di dunia bagaimana mungkin ada penggemar fanatik dan gila seperti itu? Kata Vero ikut panik sambil memegang ponselnya. Citra melihat komentar itu dengan serius dan kemudian berkata, menurut orang yang tahu perampok itu, pria gendut itu adalah penggemar paling setia Lalisa.
Dia sangat setia sehingga dia bisa mengelis semua hal yang disuka ataupun dibenci Lalisa, dan bahkan bisa membacakan semua itu dengan sempurna. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada orang gila seperti itu? Vero tertegun diam. Citra tersenyum dan melanjutkan, alasan mengapa dia menjadi gila sekarang sampai seperti itu adalah karena dia tidak dapat menerima cara munculnya Lalisa di pertunjukan hari ini. Cara muncul di pertunjukan apa? Tanya Vero penasaran. Citra terus membaca komentar, lalu mengatakan, tampaknya sebelum pertunjukan dimulai, Lalisa berpakaian khusus dan bersembunyi di antara penonton. Ketika pertunjukan dimulai, Lalisa memanggil pria yang duduk di sebelahnya secara langsung dan menyuruhnya untuk merobek gaun panjang di tubuhnya. Semua orang sangat terkejut. Pria gemuk itu sudah menganggap Lalisa sebagai dewinya sendiri. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain melakukan gerakan semacam itu kepada Lalisa? Dia sangat menolak hal ini. Awalnya pria gendut itu dan beberapa temannya yang tak berotak juga mau mencari masalah dan menghabisi pria itu. Tapi tidak disangka pria itu malah sudah duluan pergi dari gedung dan melarikan diri dari mereka. Setelah itu pria gendut itu masih tidak senang, akhirnya targetnya beralih ke Lalisa, hingga melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, Desta gelisah, bukankah yang sedang dibicarakan ini dia? Tidak disangka, Lalisa yang disandera sekarang ini ada kaitannya dengannya. Setelah mendengar semua ini, Vero memanyunkan bibirnya dan berkata, apa pria gendut itu bermasalah ya otaknya? Pria yang merobek gaun itu bukannya staf ya? Mana mungkin tidak menyentuh Lalisa, benar-benar menggelikan sekali. Desta mengangguk menunjukkan kalau dia setuju. Pemuda sekarang ini terlalu bersemangat dan berambisi. Siapa yang tahu kemudian, Citra berkata, tidak, pria gemuk itu terlalu terobsesi dengan Lalisa. Dia begitu terobsesi sehingga dia bahkan menghabiskan uang untuk mengetahui semua tim yang bekerja dengan Lalisa. Pria itu hanyalah penonton saja. Mendengar ini, Desta hampir muntah darah rasanya. Tidak disangka, ada penggemar yang begitu gila seperti itu di dunia ini. Dia pun diam-diam berdoa dalam hati, semoga di komentar-komentar itu tidak ada fotonya. Untungnya, area komentar tidak memiliki fungsi mengunggah foto, jadi Desta akhirnya lega. Pada saat ini, Vero tiba-tiba berkata, Kakak Citra, mari kita pergi dan melihat ke sana. Aku juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Lalisa. Citra mengerutkan kening dan menatap Desta. Dia menatap sangat serius memperlihatkan kalau dia ingin sekali pergi ke sana. Karena bagaimanapun dia adalah penggemar sejati Lalisa. Desta berdeham sejenak lalu mengangguk setuju. Pada dasarnya penculikan dan penyanderaan Lalisa ini ada kaitannya dengannya. Jika dia tidak pergi, kelihatannya tidak pantas dan terlalu dingin. Taksi berbalik arah dan bergegas langsung ke tempat kejadian. Namun, penyanderaan artis semacam itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Sehingga sudah ada banyak sekali mobil polisi dalam jarak 10 mil dari tempat kejadian, dan tidak ada kendaraan lain yang tidak berkaitan diizinkan mendekat. Taksi itu adalah plat nomor lokal daerah Sanbaku. Juga ditanyai beberapa kali baru bisa masuk ke wilayah itu, tapi ketika jaraknya beberapa ratus meter dari tempat kejadian, benar-benar sudah tidak bisa masuk ke sana. Tidak peduli orang yang sebelumnya datang melihat pertunjukan itu ataupun orang-orang yang kemudian datang melihat keributan ini, membuat wilayah ini benar-benar penuh orang dan macet sekali. Karena tak berdaya, Desta, Vero dan Citra pun turun dari taksi lalu berjalan ke gedung pertunjukan itu. Semuanya jangan berdesakan, jangan khawatir, kami polisi Biro Penegak Hukum pasti akan memastikan keselamatan Nona Lalisa. Ahli negosiasi profesional sudah masuk, kami yakin pasti bisa segera membujuk pria gendut itu dan memintanya melepaskan Nona Lalisa kembali. Di depan pintu, seorang polisi sedang membawa toa pengeras suara dan mengatakan ini semua dengan suara keras ke arah kerumunan orang-orang. Desta melirik ke sana sebentar, lalu membawa Vero dan Citra langsung ke jalan untuk VIP. Ada juga seorang polisi yang menjaga di sana, dan beberapa satpam yang sebelumnya bertanggung jawab atas keselamatan acara itu. Mereka semua mengenal Desta. Ketika melihat Desta datang, bahkan mereka tidak berani banyak bicara dan langsung membiarkan Desta, Vero dan Citra masuk ke dalam. Bercanda apa, orang bos mereka Lupin saja sangat menghormati Desta. Bagaimana mungkin mereka bisa berbicara atau bersikap sembarangan dengan pemuda ini? Kalau melakukan itu, bukannya cari masalah saja ya? Kakak Desta, orang-orang itu tampaknya takut padamu. Apakah mereka mengenalmu? Tanya Vero penasaran karena dia tidak menyangka bisa masuk dengan semulus ini. Desta tersenyum canggung dan berkata, tentu saja, Superstar Studio adalah salah satu perusahaan di bawah nama Gedung Sky. Aku adalah pemilik muda Gedung Sky. Mana mungkin mereka tidak mengenaliku? Oh, ternyata Seperti itu, Vero mengangguk.
Sambil menggenggam gadis itu, Desta mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lupin. Ketika mereka tahu kalau Lupin dan orang-orang di Biro Penegak Hukum berada di ruang pengawasan, ketiganya segera bergegas pergi ke sana. Tuan muda kedua, Anda di sini. Di ruang pengawasan, Lupin sedang melihat dengan gugup pada layar kamera pengawasan di depannya. Ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya, dia segera melihat ke belakang. Desta mengangguk dan berkata dengan suara berat, bagaimana keadaannya? Tidak terlalu bagus, tetapi para ahli negosiasi telah pergi ke sana. Kata Lupin mengerutkan kening menunjukkan layar monitor itu ke Desta. Desta mendongak dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Pada saat ini, pria gemuk itu memegang Lalisa dan bersandar di sudut ruangan. Dan arah yang menghadapnya adalah pintu utama ruang istirahat. Juga tidak tahu pria gendut itu memang sudah merencanakan ini sebelumnya atau ini hanya takdir baiknya saja. Bisa dibilang seluruh posisinya saat ini sangat bagus untuknya. Di belakangnya ada tembok tebal, di depannya ada satu pintu dan koridor panjang. Dia bersembunyi di sana, dan berdiri di belakang Lalisa, penembak jitu sudah tidak bisa lagi mengancamnya. Pada saat ini, pintu ruangan itu dibuka dan seorang pria parubaya berjas kulit sedang bernegosiasi dengan pria gemuk itu. Orang ini adalah seorang ahli negosiasi. Sangat disayangkan, apa yang dikatakan ahli negosiasi itu tidak hanya tidak membantu, tetapi emosi pria gendut itu lebih membara lagi. Orang normal tidak akan mengerti apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pria gendut Itu. Saat ini, bicara sudut pandang lain dengan pria gendut ini hanya akan menambah emosinya saja seperti menuangkan minyak dalam api. Desta mengerutkan kening lalu menghela napas dan berkata, suruh negosiator itu kembali. Kalau dia terus melanjutkan ucapannya, yang ada pria gendut itu malah nekat dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Setelah mendengar ini, Lupin segera mengambil interkom dan bersiap untuk memberikan perintah. Tapi interkom itu direbut oleh polisi muda di sebelahnya. Lupin dan Desta bingung, lalu mendengar polisi itu berkata dengan dinginnya, sudahlah tuan muda kedua yang tidak tahu apa-apa, jika ingin memberi perintah silahkan saja kembali ke kantor Anda. Ini adalah tempat kejadian kriminal, jadi bukan urusan Anda menangani ini dan memberi perintah di sini. Desta mengerutkan keningnya, dia tidak kenal orang itu, lantas kenapa tiba-tiba orang itu sangat memusuhinya. Namun belum sempat dia bertanya, situasi di layar sudah berubah. Yang terlihat hanyalah si gendut yang memainkan gunting kertas di tangannya. Ekspresi wajahnya ganas dan dia meraung kepada negosiator, bahkan beberapa kali gunting tersebut hampir melukai leher Lalisa yang halus. Sang negosiator juga terkejut, dalam sekejap dia tidak berani berkata-kata. Ekspresi wajah pria muda yang tadinya sangat memusuhi Desta, sekarang berubah menjadi kelam, tidak sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Ternyata tebakan Desta benar, dia adalah seorang polisi, meskipun intuisinya tidak setajam Desta. Pada saat ini, Lupin yang tadi berdiri di samping menghampirinya dan berkata dengan nada rendah. Tuan muda kedua, orang ini adalah kepala polisi baru yang membawahi kantor polisi distrik Jingan, katanya orang ini telah membuat keonaran dengan memecahkan beberapa kasus lama sehingga dia dimutasi ke sini. Desta menganggukkan kepala mendengarnya. Cara berbicara Lupin seperti menekankan kalau kepala polisi ini memang tangguh tapi tetap saja dia orang baru, dan hubungan mereka belum terjalin dengan baik. Kelihatannya dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bernegosiasi. Desta pun berkata, bagaimana aku memanggil Anda kepala polisi? Panggil saja aku Ketua Su. Sucardi mengedipkan matanya pada Desta, nada suaranya biasa saja. Dia terlahir dari keluarga petani, dia paling tidak suka dengan anak orang kaya yang tidak bisa apa-apa dan hanya bisa menyuruh saja. Meskipun Desta memberikan kesan kalau dia tidak begitu jahat, akan tetapi panggilan tuan muda kedua itu membuatnya merasa tidak senang, cara bicaranya juga pasti tidak jauh berbeda. Ketua Su, lihatlah ekspresi wajah orang ini. Sekarang ini dia sangat tidak sabaran. Kalau kita membiarkan negosiator meneruskan negosiasinya, aku khawatir akan ada masalah. Desta tidak bersikap sopan padanya, dia langsung menunjuk orang yang berada di layar monitor. Kemudian Sucardi melihat si gendut di layar monitor, orang itu memang kelihatan sangat tidak sabaran. Dari suara video call yang terdengar, sang negosiator sempat terdiam beberapa saat, lalu mulai berbicara tentang prinsip kehidupan. Apakah kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan ini? Kamu sudah membuat malu orang tua, guru, bahkan membuat malu masyarakat, apakah kamu puas? Apabila tertangkap maka akan dipenjara bertahun-tahun dan tidak ada orang yang menjaga orang tuamu. Orang tuamu dibiarkan menderita sakit sampai mati, serta jadi bahan ejekan orang seumur hidup, ketika kamu tua pun tidak ada yang mau mengurus.
Sucardi mengerutkan alisnya, lalu berkata pada asisten di samping. Orang bodoh dari mana ini, cepat suruh dia pergi dari sana. Orang seperti ini masih disebut negosiator, bahkan orang yang memegang anjing saja masih bisa bicara lebih baik dari dirinya. Seketika asistennya pucat lalu buru-buru menganggukkan kepala, kemudian dia bergegas pergi menarik negosiator tersebut. Baru saja negosiator tersebut memperbaiki sikapnya dan bersiap-siap untuk mengeluarkan ceramahnya lagi, padahal cipratan ludahnya saja masih belum kering, namun dia keburu ditarik turun oleh beberapa orang polisi. Sementara itu terlihat kalau pegangan tangan si gendut di leher Lalisa mulai mengendur. Bagaimana kamu bisa tahu kalau orang itu emosinya tidak stabil? Tiba-tiba Sucardi bertanya pada Desta. Desta tersenyum lalu berkata, sangat mudah, gangster itu adalah fansnya Lalisa, dan aku yakin jauh di dalam hatinya dia pasti tidak mau Lalisa terluka, jadi dia bertindak seperti itu murni karena terpicu emosi sesaat. Sejak dia menculik Lalisa sampai sekarang sudah 1 jam lebih. Perhitunganku dia sudah stabil, namun kenapa dia masih belum melepaskan sanderanya? Bisa jadi karena dia tidak tahu bagaimana melepaskannya. Namun negosiator itu malah menceramahinya dengan prinsip hidup dan aturan hukum, menggunakan cara tersebut untuk memaksanya melepaskan sandera sama saja dengan menyiram minyak ke api. Kalau Begitu menurutmu sebaiknya bagaimana? Tanya Sucardi. Tidak bisa dipungkiri. Desta berbeda dengan orang kaya generasi kedua yang orang tuanya berpengaruh. Paling tidak cara bicaranya logis, dan tidak seperti orang-orang tersebut yang suka memerintah dengan sombong, jadi dia pun bertanya sekali lagi. Desta terdiam sejenak, tiba-tiba dia bertanya pada Lupin di sampingnya, apakah kita bisa menghubungkan headset yang dipakai oleh Lalisa di panggung? Lupin terkejut, kemudian menjawab, bisa. Headset itu awalnya memang hanya dipakai untuk memantulkan suaranya sendiri. Tujuannya supaya si penyanyi bisa mendengar suaranya sendiri, namun headset kami punya koneksi Bluetooth, jadi bisa disambungkan. Kalau begitu sambungkan sekarang, aku ingin berbicara padanya. Desta berkata. Lupin menganggukkan kepala, lalu menyuruh asisten mengaturnya. Beberapa menit kemudian, asisten itu membawa sebuah mikrofon, bos ini sudah tersambung. Lupin menyambutnya dengan senang, kemudian diberikan pada Desta. Desta melihat ke arah monitor, kemudian berkata, Lisa, ini aku Desta, kalau kau bisa mendengar suaraku, maka kedipkan matamu 3 kali. Selesai bicara dia menatap Lalisa yang mengedipkan matanya 3 kali, orang-orang yang berada di ruangan tersebut pun menarik napas lega. Kemudian Desta melanjutkan perkataannya. Kalau begitu sekarang bagaimana keadaanmu? Kalau kamu aman maka kedipkan mata 2 kali, kalau dalam kondisi bahaya maka kedipkan mata 3 kali. Lalisa mengedipkan matanya 2 kali, orang-orang yang melihatnya pun semakin merasa tenang. Kelihatannya si gendut itu memang tidak berniat melukai Lalisa, tepat seperti yang diperkirakan oleh Desta. Hanya saja sekarang tidak peduli apakah dia akan melepaskan Lalisa atau tidak. Dia telah berbuat kesalahan dan patut menerima hukumannya, dia tidak akan bisa lepas dari hukuman penjara karena itu, besar kemungkinannya ini adalah perjuangan antara hidup dan mati. Jadi Desta harus mengerti dengan jelas bagaimana kondisi Lalisa supaya dia bisa memikirkan cara penyelamatan yang tepat. Kalau begitu cobalah kamu berkomunikasi dengannya, lihat apakah kamu bisa menggiringnya, kalau permintaannya masih masuk di akal, sebisa mungkin akan kita penuhi. Suara Desta terdengar berat. Mendengar ucapan Desta, Lalisa menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk mengobrol dengan si gendut. Halo, aku mau tanya apakah ada kesalahpahaman di antara kita sehingga kamu menculik diriku? Ketika Lalisa berbicara dengan suara jernihnya, ekspresi wajah si gendut yang tadinya tegang langsung mengendur, dia membuka mulut dan berbicara dengan terburu-buru. Oh, Dewi. Akhirnya Dewi bersedia berbicara padaku. Aku adalah penggemarmu, aku adalah penggemar sejatimu. Matanya berair saking terharunya. Kalau begitu kenapa kamu menculikku? Lalisa terus bertanya. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa penggemar sejatinya bisa melakukan hal seperti ini. Ekspresi wajah si gendut terlihat sedih, lalu dia menjawab. Karena aku tidak bisa menahan diri melihat kamu disentuh oleh pria lain, di dalam hatiku kamu adalah idola yang suci dan kupuja, pria itu tidak berhak menyentuh dirimu. Tadinya aku berniat mencari pria itu dan membuat dia membayar semua ini, tak disangka dia sudah meninggalkan arena lebih dulu, dia sungguh beruntung. Akan tetapi aku merasa sangat frustasi dan tidak bisa mengendalikan Emosi. Ketika aku naik ke atas panggung untuk mengantarkan bunga, seketika hatiku merasa luluh melihat kamu tersenyum padaku, aku menginginkan senyuman ini hanya untukku selamanya. Sembari berkata, nada suara si gendut mulai berapi-api.
Tangannya yang memegang gunting mulai gemetar, bahkan beberapa kali mata guntingnya hampir saja menyentuh leher Lalisa, membuat orang-orang yang berada di ruang kendali harus menahan napas.